Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatul Eni Rohmah, NPM 2120314. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prota rencana pembelajaran saya, tugas dari seni budaya. Rencana pembelajaran yang saya buat yaitu RPP tematik. Di sini ada cover, selanjutnya ada deskripsi umum, Satuan Pendidikan SDN Jakarta Tengah 1, kelas 4, semester 2, tema 7, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3, alokasi waktu 175 menit dalam 2 kali pertemuan. Yang pertama ada A, kompetensi inti, yang kedua B, kompetensi dasar dan indikator. Dalam RPPI yang saya buat ini, saya memuat 3 mata pelajaran. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi 3.3, menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan pekerjaan, serta kegiatan ekonomi dan kooperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Indikator 3.3.1 menceritakan kehebatan suatu cita dan informasi yang dibaca. Selanjutnya, 4.3 mengelola dan menyajikan teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan koperasi secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Untuk indikatornya, 4.3.1 membuat dan mempraktikkan percakapan tentang suatu cita-cita dengan memperhatikan. Selanjutnya ada muatan pembelajaran IPS. Untuk kompetensi yang pertama 3.5, memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi dengan indikator 3.5.1, mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita terhadap masyarakat. Untuk kompetensi yang kedua 4.5, menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 4. Dengan indikator 4.5.1 menuliskan manfaat suatu cita-cita terhadap masyarakat. Untuk muatan yang ketiga ada IPA. Dengan kompetensi yang pertama 3.5 memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Untuk indikatornya 3.5.1 menemukan hubungan sifat bunyi dengan benda. Untuk kompetensi yang kedua 4.4 menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi. Untuk indikator 4.4.1 menarik kesimpulan hasil percobaan sifat bunyi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca informasi dan diskusi, siswa mampu menceritakan kehebatan suatu cita-cita dari informasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca informasi dan diskusi, siswa mampu membuat dan mempraktikkan percakapan tentang suatu cita-cita dengan memperhatikan kosakata baku dengan benar. Yang ketiga, setelah diskusi dan membaca teks bacaan secara mendalam, siswa mampu mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita terhadap masyarakat dengan benar. Yang keempat, setelah diskusi dan membaca teks bacaan secara mendalam, siswa mampu menjelaskan manfaat suatu cita-cita bagi manusia, alam, budaya, dan ekonomi dengan benar. Yang kelima, berdasarkan pengamatan, siswa mampu menjelaskan hubungan sifat bunyi benda dengan benar. Untuk yang keenam, berdasarkan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang percobaan sifat bunyi serta manfaatnya dengan benar. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada metode dan pendekatan pembelajaran. Untuk metodenya, ada tanya jawab, diskusi, bermain peran, kegiatan pelajaran terprogram, proyek, dan praktikum. Untuk pendekatannya, saintifik, mengamati, mencoba informasi, eksperimen, mengasosiasi atau menarik dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada media, alat, dan sumber belajar. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk langkah kegiatan pertama ada kegiatan pendahuluan, dan untuk kegiatan inti di sini saya akan mendesain rencana proyek, yaitu dengan cara yang pertama, guru membagi kelas menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa.
Yang kedua, guru menjelaskan proyek tentang kegiatan siswa yang akan dilakukan dalam pembelajaran 3 ini, yaitu siswa bersama-sama secara kooperatif melakukan percakapan seputar cita-cita. Proyek yang kedua adalah membuat sebuah trompet, termasuk memberi tahukan alat apa dan bahan apa saja yang harus dibawa oleh siswa. Yang ketiga, menjelaskan aturan main dalam kelompok kerja pembuatan teks percakapan dan trompet dari daun kelapa atau daun pisang. Dalam kegiatan pada sintaks poin B ini mengikuti peran peserta siswa atau bisa dikatakan guru dan siswa bekerjasama secara kolaboratif dalam penentuan hal-hal di atas. Selanjutnya ada menyusun jadwal. Dalam menyusun jadwal ini, guru memberitahukan kepada kegiatan proyek tersebut akan dilaksanakan pertemuan 2 kali. Berikut jadwal untuk pelaksanaan proyek tersebut. Yang pertama, siswa membuat teks percakapan tentang cita-cita pada minggu pertama atau pertemuan pertama. Menginformasikan pada minggu pertama untuk menyediakan bahan dan alat untuk melakukan proyek pembuatan sumber bunyi berupa trompet. Yang kedua, pada minggu kedua, membuat trompet dari daun kelapa atau daun pisang yang secara tersirat ada makna cita-cita dalam hasil proyek yang nanti dibuat nantinya. Yang ketiga, yang selanjutnya ada memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek. Dalam monitor ini, guru mengawasi jalannya kegiatan siswa pada penyelesaian proyek-proyek tersebut. Yang pertama, untuk penyelesaian proyek membuat teks percakapan sesuai kaidah bahasa baik lisan dan tulisan dengan teks percakapan, membuat percakapan tentang cita-citaku. Selanjutnya, guru mengawasi dan memonitor jalannya kegiatan proyek yang kedua, yaitu membuktikan sifat-sifat bunyi melalui pembuatan trompet dengan bahan daun kelapa atau daun pisang. Selanjutnya ada menguji hasil. Dalam menguji hasil ini, guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan guna mempresentasikan hasil proyek mereka, yaitu presentasi pertama yaitu untuk pemeranan percakapan mengenai cita-cita, presentasi kedua yaitu tentang pembunyian trompet yang sudah kelompok mereka buat. Selanjutnya ada mengevaluasi pengalaman. Dalam mengevaluasi pengalaman ini, menyampaikan kesimpulan umum dari hasil percobaan dan tanya jawab dari perwakilan kelompok tersebut. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama adalah teknik penilaian, memuat penilaian tertulis dan penilaian non-teks. Selanjutnya yang kedua ada bentuk instrumen penilaian, ada penilaian sikap dalam pengamatan, ada penilaian pengetahuan yaitu sesuai dengan indikator pengetahuan, dan penilaian kinerja. Berikut ada instrumen penilaian presentasi. Baik, Semarang 4 Desember 2023. Baik, itu tadi presentasi yang saya berikan untuk total rencana pembelajaran ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.